Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu, tetap setia melayani, dan pastinya tetap setia mampir di channel YouTube Persiapan Khotbah Leksionari. Seperti teman-teman lihat, saat ini kita ada di sebuah perpustakaan. Ini adalah satu sudut di Perpustakaan Umum Stockholm, The Stockholm Public Library, tempat di mana ada 2 juta koleksi atau 4 juta item buku kurang lebih, dan koleksi-koleksi selain buku tentu juga ada. Dan gedung ini memang gedung yang sangat unik di kota Stockholm, gedung perpustakaan dengan bagian atas berbentuk bundar, dan teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu sudut dari ruangan yang berbentuk bundar itu. Di tempat ini kita akan membahas bacaan-bacaan yang akan kita gunakan untuk ibadah Minggu 12 September 2021 esok. Dalam ibadah 12 September 2021 besok, saya mengusulkan satu tema, yaitu kurangi bicara, perbanyaklah mendengarkan. Kenapa saya memilih tema ini? Karena bacaan yang pertama dari Amsal pertama, Amsal 1 ayat 20 sampai 33 itu bicara tentang mendengarkan hikmat. Lalu bacaan antara dari Mazmur 19 itu bicara tentang bagaimana si pemazmur mengagumi kemuliaan Tuhan di dalam ciptaan dan juga dalam sabdanya. Bacaan kedua dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12, ini sudah sangat terkenal, bicara tentang dosa karena lidah atau bagaimana kita mengendalikan lidah kita. Dan bacaan Injil yang juga sangat menarik dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38, di mana di dalamnya Simon Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, tapi tidak lama sesudah itu Yesus bilang kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Apa yang terjadi? Kenapa Yesus mengatakan itu kepada Petrus? Dan bagaimana kaitannya dengan tema kita? Mari kita bahas satu persatu bahan-bahan kita. Teman-teman, bacaan pertama kita yaitu Amsal 1 ayat 20 sampai 33 merupakan bagian ketiga dari Amsal 1, di mana Amsal 1 sendiri merupakan awal dari rangkaian seruan hikmat yang diserukan oleh Salomo untuk orang-orang muda. Nah, hikmat dalam kitab Amsal, khususnya dalam Amsal yang pertama ini, digambarkan seperti seorang perempuan yang menyampaikan kabar gembira, kabar yang penting, dengan berseru nyaring di jalan-jalan, di atas tembok, bahkan di lapangan-lapangan, dan di pintu-pintu gerbang kota. Apa sih isi seruan dari perempuan sang hikmat ini? Sang hikmat ini rupanya menyerukan kepada para pencemooh dan juga kepada orang bebal, kepada mereka yang disebutnya meremehkan pengetahuan dan menolak pengajaran, dan mengabaikan nasihat serta menolak teguran, agar mereka mau mulai mendengarkan pengajaran, pengertian, dan nasihat dari perempuan sang hikmat ini. Lebih lanjut, sang hikmat itu mengingatkan bahwa pengabaian, penolakan terhadap hikmat itu memiliki konsekuensi, yaitu datangnya celaka dan bencana yang akan datang seperti badai. Itu disebutkan pada ayat yang ke-26 dan ayat 27. Sebaliknya, orang yang mau mendengarkan hikmat akan hidup dengan aman dan tidak perlu merasa takut. Elaine T. James, seorang associate professor di Princeton Theological Seminary, dan saya kira ini satu lembaga yang sangat reputable untuk ilmu teologi, pernah mengungkapkan bahwa eh, pengabaian terhadap hikmat yang mendatangkan bencana itu bisa jadi juga relevan dengan situasi kita saat ini. Karena itu, Elaine T. James mengangkat beberapa pertanyaan, misalnya sampai kapan sih kita mau terus-menerus mengabaikan hikmat? Sampai kapan kita mau menolak mendengarkan para penduduk-penduduk asli dari daerah yang tanahnya dieksploitasi untuk mengebor minyak? Sampai kapan kita mau menutupi, mengabaikan, dan menghalangi temuan-temuan para ilmuwan lingkungan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentunya relevan buat kita juga di Indonesia, yang notabene
Di negeri ini banyak kali terjadi eksploitasi sumber daya alam, seperti di Papua, seperti juga yang terjadi di Sumatera akhir-akhir ini. Saya kira ini mengingatkan kita betapa pentingnya mendengarkan hikmat dari siapapun, dari penduduk asli, dari para ilmuwan, dari para rohaniwan, atau dari pihak manapun, betapa pentingnya mendengarkan hikmat sebagai kompas kehidupan kita. Teman-teman, Mazmur 19 yang menjadi bacaan antara kita pada minggu ini sebenarnya lebih sering dibaca pada masa-masa Epifani. Nah, kalau pada minggu ini, pada minggu ke-16 sesudah Pentakosta, kita berjumpa dengan bacaan ini, tentu ada kepentingannya bacaan ini dengan bacaan-bacaan lainnya. Mari kita lihat. Mazmur 19 dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menggambarkan bagaimana pemazmur mengagumi kemuliaan Allah yang terpancar melalui alam ciptaan Allah. Dan bagian yang kedua, menggambarkan refleksi pemazmur atas sabda Tuhan, yaitu Taurat Tuhan, yang ternyata mengubah kehidupannya. Nah, baik dalam ekspresi maupun dalam refleksinya, pemazmur rupanya menggunakan seluruh inderanya, baik penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, maupun juga persepsinya. Hingga pada akhirnya di bagian akhir dari Mazmur ini pada ayat 15, ia berharap Tuhan memberkati lisannya. James Howell, seorang pendeta senior di Myers Park United Methodist Church, mengaitkan antara Mazmur ini dengan bagaimana semestinya orang-orang Kristen mengelola kata-kata atau lisannya. Dia mengungkapkan sebagai orang-orang Kristen kita tidak bisa begitu saja berkata-kata sebagaimana orang-orang lain. Karena kata-kata bisa saja meruntuhkan, kata-kata bisa saja mengecilkan atau mengerdilkan sesama. Tetapi kita ingin kata-kata kita untuk membangun, mendorong, dan juga kita ingin mengungkapkan hal-hal yang baik, yang sangat baik, yang berguna bagi sesama. Jadi James Howell dan juga Mazmur pada minggu ini ingin mengungkapkan kepada kita bahwa ketika kita sungguh-sungguh menyadari kemuliaan Allah, baik melalui alam maupun melalui sabdanya, kita akan menjadi orang yang lebih berhati-hati di dalam mengungkapkan atau menggunakan kata-kata kita, baik lisan maupun juga tulisan. Teman-teman, kita sampai di bacaan kedua kita, yaitu dari surat Yakobus. Saya sangat senang surat Yakobus. Kenapa saya senang surat ini? Karena surat Yakobus secara terus terang, secara gamblang, menceritakan realitas yang terjadi di jemaat-jemaat Kristen di diaspora. Nah, dalam bagian yang kita baca, Yakobus pasal 3 ayat 1-12, kita diajak untuk mewaspadai perpecahan yang mungkin terjadi di tengah-tengah jemaat, atau yang mungkin saat itu sudah terjadi di tengah-tengah jemaat, akibat terjadinya pergunjingan atau gibah dan saling mencela, mungkin juga fitnah yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Mari lebih lanjut kita melihat bacaan kita minggu ini. Pada ayat 9 dan 10, penulis surat Yakobus mengatakan begini, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Nah, teman-teman, lidah atau lisan seseorang atau kata-kata yang dikeluarkan oleh seseorang, menurut penulis surat Yakobus, berfungsi sebagai dua hal. Yang pertama sebagai kendali atas diri, dan itu digambarkan seperti kekang pada mulut kuda. Dan yang kedua, lidah juga berfungsi sebagai kemudi atau pemberi arah kehidupan. Ini digambarkan seperti kemudi pada kapal yang besar. Jadi ketidakmampuan untuk menguasai lisan, menguasai lidah, dapat memperburuk masalah di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat, atau di tengah-tengah jemaat Tuhan, dapat merusak relasi sosial. Jadi, lisan yang baik, lidah yang baik, adalah yang tidak mendua, yang tidak di satu sisi memuji, tapi di satu sisi mencela, yang di satu sisi memberkati, tapi di satu sisi mengutuk. Lidah yang baik adalah yang membangun sesama. Seperti sudah saya bilang di bagian awal ulasan bacaan kedua ini, kekuatan surat Yakobus adalah keterus-terangannya menggambarkan realitas yang ada di tengah jemaat, absennya integritas, diskriminasi yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin, juga gunjingan dan fitnah yang merebak di tengah-tengah jemaat.
Seorang profesor di Saint Paul School of Theology, Casey Thornburg Sigmund, mengingatkan dengan keras, dengan kata-kata yang sangat tajam. Neraka itu bisa ada di bumi ketika gereja dikendalikan oleh lidah yang tidak terkekang, lidah yang jahat, lidah yang keras, menggunakan cara-cara yang menjangkau jutaan orang dan bisa membakar dunia ini dengan kebencian. Hal ini tentu saja relevan di masa sekarang ketika budaya online, ketika era informasi ini memampukan kita, memampukan gereja Tuhan untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan apapun dan ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dengan begitu, teman-teman, kita sebagai orang-orang Kristen perlu sungguh-sungguh memiliki kehati-hatian. Kita perlu memastikan bahwa kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Nah, akhirnya kita sampai di bacaan Injil minggu ini. Markus 8 ayat 27 sampai 38. Jadi ceritanya teman-teman dalam bacaan kita hari ini digambarkan ketika Yesus dalam perjalanan ke desa-desa di daerah Kaisaria Filipi, dan itu lagi-lagi itu daerah non-Yahudi. Muncullah pertanyaan, siapa sih sebenarnya Yesus itu? Yesus bertanya kepada para muridnya siapa dirinya, dan para muridnya pun menyejajarkan Yesus dengan tokoh-tokoh yang mereka kenal. Yohanes Pembaptis, Elia, atau nabi-nabi lain. Nah, tetapi yang menarik adalah bahwa Simon Petrus ketika dia menghadapi pertanyaan itu, Petrus tidak menjawab dengan tokoh siapa yang ia sejajarkan dengan Yesus, tetapi secara khusus ia memberi gelar kepada Yesus, yaitu Mesias. Ini menarik, karena jawaban ini keluar dari seorang murid Yesus yang beberapa waktu lamanya bersama-sama dengan dia. Tapi pertanyaannya teman-teman, apakah pengakuan atau pernyataan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias ini sungguh-sungguh lahir dari pengenalan dia akan Yesus, atau jangan-jangan itu adalah pengharapan Petrus? Jadi alih-alih dia mengenali bahwa Yesus adalah Mesias, sebenarnya Petrus jangan-jangan mau mengungkapkan bahwa dia berharap bahwa Yesus adalah Mesias. Kita dalami lebih jauh teks kita. Mari. Jadi teman-teman, pernyataan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias itu muncul di ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, maupun Lukas. Nah, di ketiga Injil itu, percakapan tentang siapa Yesus itu kemudian dilanjutkan dengan pemberitahuan Yesus bahwa ia akan menghadapi penderitaan. Ia akan ditangkap, dan seterusnya. Dan baik di Injil Markus maupun di Injil Matius, di Lukas tidak, di Injil Matius maupun Markus mencatat bahwa kemudian Petrus menegur Yesus karena memberitahukan tentang penderitaan itu, karena bicara tentang penderitaan Sang Mesias itu. Tapi kemudian jawaban Yesus atau respons Yesus ke Petrus adalah, enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini tentu jawaban yang mengagetkan dan sama sekali mungkin tidak diduga oleh Petrus ya. Saya membayangkan ketika Yesus menengking Petrus itu dengan kata-kata enyahlah iblis, saya membayangkan Petrus kemudian mundur sejenak, lalu bingung dia. Kenapa guruku mengatakan seperti itu? Nah, kalau gitu kenapa Yesus menegur Petrus seperti itu? Jelas bukan karena isi pernyataan Petrus, karena ya apa yang dikatakan oleh Petrus itu kan benar bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi Yesus menegur Petrus karena pernyataan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias itu
bukan lahir dari pengenalannya akan Yesus, melainkan karena pengharapan Petrus tentang siapa Yesus yang ia harapkan. Matt Skinner, seorang profesor di Luther Seminary, mengungkapkan bahwa pada teks-teks Yahudi yang menyebutkan istilah Mesias, gambaran tentang Mesiasnya itu berbeda dari sosok Yesus. Dengan kata lain, sosok Yesus itu sama sekali tidak cocok dengan teks-teks Yahudi yang menyebut tentang Mesias. Dan itu berarti menunjukkan bahwa pernyataan atau jawaban Petrus itu sebenarnya jawaban yang sudah dirancang atau anticipatory, kata Matt Skinner. Hal itu ditengarai oleh Yesus dari respons Petrus. Ketika Yesus kemudian memberitahukan tentang penderitaan yang dihadapinya, yang harus dijalaninya, maka Petrus kemudian mengajak Yesus menyingkir, lalu mengingatkan Yesus bahwa tidak seharusnya penderitaan itu terjadi. Itu berarti Petrus belum memahami betul konsep Mesias yang dibawa oleh Yesus. Atau paling tidak, kalaupun Petrus memahami Yesus sebagai Mesias, tapi Mesias yang dipahami oleh Petrus berbeda dengan kemesiasan Yesus. Jadi teman-teman, persoalan Petrus bukanlah soal isi dari apa yang dinyatakannya. Persoalan dalam diri Petrus adalah kegagalannya mendengarkan sang guru. Karena Petrus lebih suka mendengarkan asumsi dirinya sendiri. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia harus menderita, Petrus tidak sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Yesus itu, tetapi dia lebih suka mendengarkan asumsinya, persepsinya sendiri. Bahwa Mesias harus berjaya, Mesias harus menang, dan tidak mungkin Mesias itu menderita. Dan disitulah Yesus menekankan bahwa penderitaan yang akan dijalaninya sebenarnya adalah sebuah sampel, sebuah contoh, sebuah mock-up begitu ya, bagi siapapun yang mau mengikut dia. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan, kalau kamu mau mengikut Mesias yang seperti saya, yang kamu dapatkan bukanlah kesenangan, bukanlah kejayaan, bukanlah kehormatan, tapi yang akan kamu hadapi adalah penderitaan. Dan dengan pengharapan itu, Yesus berharap para muridnya mendengarkan dia secara seksama, dan dengan demikian memahami bahwa kemesiasannya bukanlah sesuatu yang sifatnya politis, bukan seperti Mesias-Mesias dalam teks-teks Yahudi. Kemesiasannya adalah kemesiasan spiritual. Dan karena itulah, Yesus mengharapkan para muridnya untuk menyimak dan mendengarkan dengan seksama. Karena dengan itu mereka bisa mempersiapkan dirinya untuk menempuh jalan penderitaan, menempuh via dolorosa. Dan itu lebih penting buat Yesus ketimbang murid-muridnya sibuk mengglorifikasi dirinya di depan umum. Dan itulah mengapa Yesus melarang para muridnya untuk memberitahu orang bahwa dia adalah Mesias. Teman-teman, kita sudah membahas keempat bacaan kita dari kitab Amsal, dari Mazmur, dari surat Yakobus, dan juga dari Injil Markus. Sekarang kita sampai pada bagian kesimpulan. Seperti tadi sudah saya sampaikan di bagian awal, saya mengusulkan satu tema, yaitu kurangi bicara, perbanyaklah mendengar. Ada 2 poin teman-teman yang mau saya angkat dalam bagian kesimpulan ini. Yang pertama, kehidupan Kristen yang benar itu sesungguhnya diawali dengan sesuatu keterampilan yang basic, yang dasar. Namun keterampilan yang dasar ini seringkali tidak mudah untuk dilakukan, yaitu menyimak atau mendengarkan. Nah, mendengarkan hikmat Allah, lalu menyimak
mencari apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, itu ternyata adalah sebuah spiritual skills yang penting, yang esensial dalam hidup seorang Kristen. Dan untuk itu, kita perlu belajar meredam suara di dalam batin kita, suara dalam diri kita. Asumsi, persepsi, kesoktahuan, anggapan bahwa kita sudah tahu, sudah paham, sudah ngerti, itu perlu kita redam, perlu kita tekan sedemikian rupa, dan kita mulai memberi ruang, kita mulai memberi space dalam hati dan pikiran kita untuk mendengarkan apa yang sebenarnya Allah kehendaki untuk kita lakukan. Nah, poin yang kedua yang bisa kita khotbahkan, teman-teman, adalah mengenai perlunya kita memiliki skill untuk mengendalikan lidah. Itu adalah keterampilan kehidupan yang juga sangat penting. Peringatan penulis surat Yakobus menjadi sangat relevan di zaman ini, di mana siapapun bisa mengatakan apa yang dia mau. Kita bisa menulis kabar yang benar, kita bisa menyebarkan hoax di media sosial, kita bisa menulis sesuatu yang membangun orang, kita bisa menulis sesuatu yang menjatuhkan orang. Di zaman ini kita bisa memproduksi begitu banyak kata-kata. Nah, sebagaimana pemazmur, kita diajak untuk berdoa dan juga berusaha tentunya agar kata-kata yang kita keluarkan, baik lisan maupun tulisan, itu semua berkenan di hadapan Allah dan membangun sesama. Sahabat-sahabat terkasih, saya kira 2 poin ini yang penting untuk disampaikan dalam khotbah minggu ini. Selamat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, sahabat-sahabat, pelayan-pelayan sabda yang terkasih, demikianlah persiapan khotbah leksionari edisi yang ke-6 untuk Minggu 12 September 2021. Terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal sampai akhirnya video ini. Dan seperti yang selalu saya sampaikan, jika teman-teman merasa persiapan ini bermanfaat, silahkan like, dan jangan lupa tentu saja subscribe channel ini dan bagikan atau share kepada teman-teman yang lain. Baik, kalau begitu saya dari The Stockholm Public Library mohon diri. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Tuhan memberkati dan salam sehat.